didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya hari ini di studio sudah bersama dengan Bupati Tanggamus, ada Pak Saleh Asnawi. Pak Saleh, selamat datang di studio Metro TV. Selamat pagi. Terima kasih. Pak, jadi ini kan kalau misalnya kita bicara soal sumber daya yang ada di desa, ya kan, untuk harus dikelola jauh lebih baik lagi. Nah, sekarang itu muncul yang namanya industrialisasi desa. Maksudnya itu sebenarnya gimana sih Pak? Maunya seperti apa di desa? Ya, sebetulnya industrialisasi desa itu yang dimaksud itu hilirisasi hasil pertanian yang ada di desa itu ya. Jadi hasil produksi daripada masyarakat desa, misalnya jeruk atau apa dibuat jus atau apel dibuat jus. Jadi waktu mereka jual kepada pihak luar atau ini mereka memang sudah jadi seperti itu. Jadi ada peningkatan nilai. Nilai Dan tambah potensinya mereka. di Tanggamus itu apa saja Pak produknya? Kalau untuk Tanggamus itu memang sejarah pertanian ya. Sejarah pertanian dan dikenal memang sangat subur. Itu banyak sekali, misalnya ubi kayu. Ubi kayu kalau memang diindustrialisasi, dihilirisasi itu bisa menjadi keripik singkong. Nah, itu kan sudah ada nilai tambah. Misalnya ubi jalar, juga akan dibuat seperti rupa, dibuat itu ada nilai tambah. Oke, dan itu bagaimana Pak persiapannya untuk kemudian disosialisasikan, disampaikan edukasinya ke masyarakat? Ya, paling tidak kita sekarang sudah memberikan gambaran ya, memberikan penjelasan, pencerahan kepada mereka. Nanti kita akan datangkan pelan-pelan tahap demi tahap untuk mengedukasi mereka. Tentu yang para ahlinya yang datang ke sana untuk memberi edukasi pada masyarakat supaya masyarakat menyadari betapa hasil bumi mereka itu bisa dihilirisasi dan bisa ada nilai tambah dengan sendirinya apabila sudah dihilirisasi, dibuat sedemikian rupa. Oke. Gitu. Dan sekarang ini sudah berlangsung ya Pak di sudah Tanggamus? Mulai bertahap ya, mulai bertahap. Cuman nanti ke depan tentu kita akan lebih intensifkan lagi, bahwa kita nanti pemerintah akan mencari cara untuk memberikan edukasi sekaligus memberikan bantuan kepada mereka. Misalnya mesin produksi untuk pembuatan jus, atau itu pengemasannya gitu ya? Seperti apa, kita akan berikan itu. Oke, dan pemirsa yang juga tidak kalah menarik yang juga dibahas di Kabupaten Tanggamus selain industrialisasi desa adalah soal stabilitas ketahanan pangan alias kedaulatan pangan juga dibahas. Itu gimana sih Pak untuk berjalan supaya nanti bisa sampai akhirnya pada daulat pangan? Tentu kita berikan pencerahan kepada masyarakat betapa penting ya untuk kedaulatan pangan ya. Betapa penting untuk ketahanan pangan. Karena memang itu adalah basic, itu adalah modal dasar. Bagaimana untuk misalnya anak-anaknya akan ke depan terjadi seperti apa, di kehidupan masyarakat desa seperti apa. Itu ketahanan pangan dan itu penting. Nah, karena kita berikan pencerahan-pencerahan supaya mereka itu betul-betul dalam rangka untuk ketahanan pangan itu menanam apa yang memang betul-betul yang dibutuhkan oleh kehidupan sehari-hari gitu kan. Apakah sekarang masyarakat sudah mulai mau ikut tanam sendiri untuk memperhatikan gimana produksi pangan di Tanggamus? Iya, sudah mulai. Dan mereka pada dasarnya dari dulu memang sudah mulai. Cuman memang caranya, metode penanamannya, metode ininya, mereka itu belum pas. Oleh karenanya kita berikan pencerahan kepada mereka, memberikan edukasi kepada mereka. Caranya begini loh, ininya begini loh, ini begini loh. Nanti kalau udah hasilnya begini, kan gitu. Nah, yang kurang pas itu kemudian sudah diperbaiki oleh pemerintah. Apa saja Pak yang diperbaiki? Pelan-pelan sudah kita ini kan. Misalnya mereka tanaman itu harus fokus. Mereka kadang-kadang punya tanah cuma 2.000 meter atau 5.000 meter, cuma segala macam ada di situ. Sehingga tidak ada yang fokus bisa dihilirisasi misalnya, atau bisa dijual misalnya, itu semua cukup makan. Nah itu kita nggak ada nilai tambah. Oleh karenanya kita arahkan mereka supaya cepat tanah 5.000 meter buat efisien mungkin. Kalau ini mau 1.000 meter untuk tanam cabai, tanam cabai semua. Supaya ada nilai jualnya kan gitu. Nah respon masyarakat gimana Pak waktu sudah diajarkan, cukup diedukasi cukup bagus. Gimana? Mereka berpaham. Insya Allah ke depan itu mereka akan lebih kita memberikan pemahaman, mereka lebih paham gitu untuk mengarah. Oke, adakah expert mungkin atau ahli-ahli yang digandeng oleh Pemda untuk bisa memberikan edukasi yang benar untuk masyarakat? Pasti sudah ada. Kita yang paling sekarang ini OPD ya, OPD terkait, dinas terkait
misalnya dinas pertanian, dinas itu, mereka kita tekankan supaya mereka memberikan edukasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat apa yang harus mereka perbuat dalam rangka untuk ketahanan pangan itu atau industrialisasi desa misalnya. Itu kita berikan, dan nanti kalau memang dibutuhkan nanti secepatnya saya juga sudah berpikir bagaimana mencari tenaga-tenaga ahli yang memang di bidangnya yang bisa mengedukasi masyarakat secara umum. Oh, oke. Gitu. Nah, itu Pak, apa aja sih sebenarnya yang dukungan yang diperlukan oleh masyarakat supaya bisa sama-sama akhirnya mencapai daulat pangan itu? Apakah butuh bantuan kiriman dana mungkin atau benih, bibit, sekolah, kursus, apa Pak? Oh iya, pasti. Pertama tentu infrastruktur ya. Infrastruktur mereka misalnya untuk penanaman itu kita harus saluran irigasinya, airnya ya. Besar peralatan untuk pertanian itu perlu kita dibantu di sana, dan dana tentu modal. Misalnya kalau mereka menghilirisasi daripada hasil pertanian mereka, hasil produk mereka itu untuk dibuat jus, dibuat apa, kita berikan pencerahan kepada mereka, memberikan ituan, edukasi, dan peralatan juga kita bantu nanti. Kita carikan, apalagi sekarang program dari pusat ya, dari presiden kita, dari negara bahwa ada swasembada pangan. Itu tentu segala masalah itu untuk mencapai swasembada pangan itu segala cara akan ditempuh dengan segala peralatan, segala sarana, infranya yang harus dipersiapkan. Itu tentu kita bisa minta nanti kepada pusat, minta pencerahan pada pusat, dan kita bisa itu kan kepada masyarakat kita kan, supaya gitu. bisa swasembada pangan pemirsa. Dan di Tanggamus juga harus salah satunya yang berkontribusi juga untuk masyarakat sendiri dan untuk Indonesia. Tapi Pak, bicara soal akan membuat sesuatu yang lebih baik ke depannya, punya infrastruktur, pasti butuh dana, butuh biaya. Sejauh ini gimana Pak? Siapa yang akan mendanai? Investornya bagaimana? Kalau kita juga sekarang sudah mencoba untuk mencari investor. Karena memang potensi di Tanggamus itu sangat besar sekali untuk pertanian. Misalnya kopi, kita penghasil kopi yang besar juga, penghasil cengkeh, penghasil lada, penghasil coklat, itu besar sekali. Nah itulah yang kita akan butuh untuk investor datang, kita akan buat hilirisasi. Misalnya pabrik kopi akan dibuat pabrik kopi modern, sehingga pada keluar dari Tanggamus itu sudah jadi kemasan. Bukan lagi bulat-bulat seperti itu, sehingga dampaknya akan membawa dampak besar bagi masyarakat juga, tenaga kerja, bagi CSR-nya bisa jalan di sana, pemerintah juga bisa mendapatkan pajak di sana. Nah itu, nah investor juga tertarik pasti untuk investasi di sana karena mereka melihat hasil produksi daripada kopi kita yang ada di Lampung itu di Tanggamus itu cukup besar. Iya. Nah, juga coklat misalnya, kelapa misalnya, kita akan kembangkan sampai ke situ. Dan sampai sekarang investor itu sudah ada. Sudah ada. Ada antaranya yang sudah masuk mulai membangun pabrik. Apakah sudah lumayan angkanya, sudah banyak yang mau bangun pabrik di Tanggamus, Pak? Saya lihat insya Allah ya, tapi kita tentu bertahap ya, nggak mungkin kita akan sekaligus. Karena kalau pabriknya kebanyakan juga kalau hasilnya sudah over kan nggak bisa juga. Ya tentu nanti akan kita sesuaikan. Misalnya kelapa sedang kita nego. Kemarin juga baru saja saya bicara dengan tentang investor yang akan garam. Jadi ternyata di laut kita itu cukup bagus untuk produksi garam, sekaligus untuk membuat air mineral dari situ. Jadi kita nggak perlu lagi air mineral yang ada di pegunungan, dari laut juga bisa. Dari laut juga bisa ya. Iya, oke, jadi komoditas unggulannya apa Pak dari Tanggamus? Tanggamus itu kopi. Kopi, cengkeh, dan kelapa. Kelapa cukup situ sekali. Oke, jadi 3 inilah nanti yang akan berusaha untuk dibangunkan infrastrukturnya. Akan kita bangun hilirisasinya di sana. Oke, progresnya sudah berapa persen sih Pak untuk bisa sampai nanti pada tahap ini sudah berhasil dihilirisasi? Sekarang saya itu sebetulnya sedang menyusun ya perencanaan yang matang, sehingga nanti waktunya kita akan action untuk mencari investor. Mulai dari sekarang kita sudah imikan. Tentu awal pertama kita harus memanggil konsultan untuk mempelajari apa yang ada di Tanggamus itu apa, sehingga mereka akan menggambarkan grand design apa yang perlu diinikan, dan itulah yang kita akan pasarkan pada investor. Jadi masih di tahap nanti mudah-mudahan bisa menarik lebih banyak lagi minat investor. Sekarang investor yang secara emosional memang kenal dengan kita, mereka percaya dengan saya, mereka sudah mulai. Tapi untuk investor lain kan belum betul kenal dengan kita, sehingga kita perlukan tenaga ahli yang untuk menyusun grand design atau apa sih
potensi-potensi yang ada di Tenggamus itu Oke. yang bisa menjadikan ada nilai jual untuk investor. Gitu. Nah, Pak Saleh, bicara soal swasembada pangan, ini kan adalah program prioritas Iya. yang kemudian nanti akan menyasar masyarakat Indonesia tidak hanya di kota saja, tapi juga sampai ke desa-desa. Dalam rangka untuk sampai ke swasembada pangan itu, apa sih yang diperlukan lagi oleh Tanggamus saat ini, Pak, supaya nanti kita sama-sama bisa sampai? Ya, saya kira memang itu pertama infrastruktur ya, pengairan, irigasi, sawah, percetakan sawah. Karena selama ini karena memang petani itu hanya mereka sendiri yang berusaha tanpa ada campur tangan pemerintah. Oleh karenanya mereka agak turun produksinya. Nah, kan sekarang kita gerakkan, pemerintah harus ikut campur tangan. Memberikan edukasi, memberikan pencerahan, membantu pupuk, membantu bibit, melihat ke kondisi. Dan misalnya sawah sudah ada perubahan mereka selama ini tanpa diketahui pemerintah, mereka sudah merubah sawah menjadi ini, menjadi itu. Iya. Nah, ini kita akan tinjau semua. Oke. Insya Allah, kalau di Tenggamus itu memang dari dulu secara sejarahnya beras paling enak itu di Tenggamus. Karena memang kita itu ada Gunung Tenggamus, ada Bukit Barisan. Di situ menggalakkan hara tanah itu bagus sekali untuk itu ya, sawah, padi, atau tanaman lain-lainnya. Oke, jadi itulah salah satu alasannya ya, Pak ya. Iya. Anak-anak muda gimana, Pak? Apakah masih mau ikut berkontribusi, juga ikut dalam upaya untuk mewujudkan daulat pangan supaya nanti bisa swasembada pangan? Ya, saya kira memang kita harus memberikan itu ya, edukasi kepada masyarakat. Makanya kita masyarakat anak muda itu kan dari contoh. Sampling yang kita praktekkan di sana, nanti anak muda akan tertarik. Misalnya itu hilirisasi daripada hasil produksi pertanian itu, membuat jus yang memang betul-betul bisa dipasarkan di ini misalnya, atau hilirisasi dari olahan singkong untuk membuat kue apa, atau apa. Kita cari itu. Saya kira pemuda akan tertarik. Udah itu pabrik, kalau nanti pabrik kita sudah ada hilirisasi ke pabrik, misalnya hilirisasi hasil produksi tanaman keras, misalnya kopi apa, ya terus pemuda akan tertampung di sana untuk jadi tenaga karena kerja. Biasanya kan anak-anak muda mungkin akan lebih cari pekerjaannya di kota-kota besar, misalnya gitu. Nah, jadi apa yang dilakukan Bupati Tanggamus, pemerintahan daerah di sana supaya anak-anak juga tetap stay di Tanggamus sama-sama Kita akan usahakan, kecuali memang hilirisasi dari hasil itu pertanian itu. Yang kedua, destinasi wisata, kita potensinya besar sekali di situ. Wisata bahari, wisata air terjun, wisata air panas, itu banyak sekali. Dan itu harus kita kembangkan. Dengan demikian mereka akan tergerak untuk ikut berpartisipasi. Dan itu tidak akan pernah terjadi kalau tanpa ada kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta yang itu. Oke, jadi itulah ada beberapa upaya supaya nanti anak-anak muda juga tetap tinggal di Tanggamus, supaya sama-sama berusaha untuk mencapai yang namanya industrialisasi desa dan juga kedaulatan pangan. Pak Saleh, terima kasih karena hari ini sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Pak Saleh. Itu tadi pemirsa perbincangan saya pagi ini dengan Pak Saleh Asnawi, Bupati Tanggamus. Demikian Selamat Pagi Indonesia hari ini, saya Valencia Melvinsi. Sebelumnya ada rekan Jason Sambo. Berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.